Pernahkah Anda merasa ragu dengan kemampuan diri sendiri? Seolah-olah ada suara kecil di kepala yang terus-menerus berkata, "Kamu tidak cukup baik?" Keraguan itu seperti bayangan yang menghantui langkah kita, menahan keberanian untuk bergerak maju, dan seringkali menghalangi kita dari hidup yang benar-benar maksimal. Namun, tahukah Anda bahwa di balik keraguan itu, tersembunyi potensi besar yang hanya menunggu untuk dilepaskan? Berani jadi hebat adalah ajakan untuk memberdayakan diri Anda. Buku ini bukan sekadar tentang mengatasi rasa takut, tetapi juga tentang membangun keberanian untuk menjalani hidup yang Anda impikan. Tidak ada rahasia besar atau formula ajaib. Yang ada hanyalah perjalanan sederhana, namun mendalam untuk memahami kekuatan diri, menghadapi ketakutan, dan melangkah dengan penuh keyakinan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sudah waktunya Anda berhenti meragukan diri sendiri dan mulai percaya bahwa Anda mampu mencapai kehebatan yang selama ini Anda pikir mustahil. Keberanian itu ada dalam diri Anda, dan sekarang adalah waktunya untuk menghidupkannya. Bab 1. Berhenti meragukan diri. Mulai percaya pada kekuatan Anda. Pernahkah Anda merasa seperti penonton dalam hidup sendiri? Anda melihat orang lain melangkah maju, mengejar mimpi mereka, sementara Anda berdiri diam, terjebak dalam ketidakpastian dan keraguan? Kenyataannya, kita sering menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri. Kita meremehkan potensi kita, meragukan kemampuan kita, dan membiarkan pikiran negatif membungkam keberanian untuk mencoba. Keraguan itu seperti pasir hisap. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda terjebak, kehilangan keyakinan bahwa Anda mampu melangkah keluar. Tetapi inilah kebenaran yang mungkin belum pernah Anda sadari. Keraguan hanyalah ilusi. Ia tidak punya kekuatan nyata, hanya pikiran kita yang memberinya kekuatan untuk menghentikan kita. Keraguan diri biasanya tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman masa lalu, kegagalan, atau bahkan kata-kata orang lain yang tertanam dalam pikiran kita. Sebuah komentar kecil, "Kamu tidak akan bisa," atau pengalaman gagal yang membuat Anda merasa tidak cukup baik, bisa menjadi akar dari keraguan yang terus tumbuh. Namun, apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri, apakah semua itu benar? Apakah kegagalan Anda di masa lalu benar-benar mencerminkan siapa Anda? Atau apakah itu hanya sebuah pelajaran, sebuah batu loncatan untuk mengajarkan Anda cara yang lebih baik? Penting untuk menyadari bahwa suara keraguan itu bukan milik Anda. Itu adalah cerminan dari ketakutan, rasa tidak aman, dan keyakinan yang salah. Setiap kali Anda meremehkan diri sendiri, Anda sebenarnya sedang menyangkal kekuatan besar yang ada di dalam diri Anda. Membangun kepercayaan diri bukanlah sebuah tujuan yang sulit dijangkau. Ini adalah proses yang dimulai dari hal-hal sederhana. 1. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ketahuilah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Orang yang tampak sukses di mata Anda pun memiliki perjuangan yang mungkin tidak Anda lihat. Fokuslah pada langkah Anda sendiri, sekecil apapun itu. 2. Berani mengakui kekuatan diri. Luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang telah Anda capai, sekecil apapun itu. Mungkin Anda pernah membantu seseorang menyelesaikan tugas yang sulit, atau bahkan bangkit dari kegagalan. Semua itu adalah bukti bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. 3. Berbicara baik pada diri sendiri. Kata-kata memiliki kekuatan besar. Mulai sekarang, gantilah kalimat seperti, "Aku tidak bisa," dengan "Aku sedang belajar," atau "Aku punya potensi." Ciptakan afirmasi positif yang menguatkan, bukan melemahkan. 4. Ambil langkah kecil setiap hari. Kepercayaan diri tumbuh dari tindakan. Mulailah dengan langkah kecil. Cobalah hal baru, selesaikan tugas yang sudah lama Anda tunda, atau beranikan diri untuk berbicara lebih tegas. Setiap langkah kecil adalah kemenangan yang memperkuat kepercayaan diri Anda. Hidup Anda layak dijalani dengan penuh keberanian. Jangan biarkan keraguan mencuri momen-momen indah yang menunggu Anda di depan. Anda lebih kuat, lebih mampu, dan lebih berharga dari yang selama ini Anda sadari. Dan langkah pertama untuk percaya pada kekuatan Anda adalah dengan berhenti meragukan diri sendiri. Saatnya Anda mengambil kendali kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda kecuali diri Anda sendiri. Jadi,
Apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk melangkah lebih dekat pada hidup yang Anda impikan? Bab 2. Kenali suara negatif di kepala Anda. Pernahkah Anda merasa seperti ada musuh dalam pikiran Anda sendiri? Suara yang terus berbisik, "Kamu tidak cukup baik," atau "Apa gunanya mencoba, toh kamu akan gagal." Suara itu mungkin sudah ada sejak lama, begitu lama hingga Anda menganggapnya sebagai bagian dari diri Anda. Tapi izinkan saya memberitahu sesuatu yang penting. Suara negatif itu bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Pikiran negatif seperti hujan badai di dalam kepala. Ia mengaburkan pandangan Anda, membasahi harapan Anda, dan seringkali membuat Anda merasa kecil dan tidak berdaya. Namun, badai itu hanya sementara. Begitu Anda belajar mengenali dan memahami pikiran negatif itu, Anda bisa memutus siklusnya dan menggantinya dengan kekuatan baru. Pikiran yang memberdayakan, bukan melemahkan. Pikiran negatif memiliki cara yang halus, namun sangat kuat untuk menguasai hidup kita. Ia muncul dalam bentuk keraguan, kritik diri, dan ketakutan, mengendap dalam keputusan kecil sehari-hari, hingga akhirnya membentuk pola pikir yang merusak. Berapa kali Anda menunda sesuatu karena takut gagal? Berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena yakin bahwa Anda tidak cukup siap? Ini adalah cara pikiran negatif bekerja. Ia menciptakan ilusi keterbatasan yang membuat Anda merasa tidak mampu, bahkan sebelum Anda mencoba. Namun, di balik semua itu, ada fakta penting yang sering kita lupakan. Pikiran negatif itu tidak nyata. Mereka hanya sekadar bayangan dari ketakutan dan pengalaman masa lalu, bukan cerminan sejati dari kemampuan Anda. Mengatasi pikiran negatif bukan berarti Anda harus melawannya dengan keras. Sebaliknya, kuncinya adalah belajar mengenali, menerima, dan melepaskannya. Berikut adalah langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. 1. Sadari kehadiran suara negatif. Setiap kali pikiran negatif muncul, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini membantu saya? Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengendalikan pikiran Anda. 2. Pisahkan diri Anda dari pikiran negatif. Ingatlah bahwa Anda bukan pikiran Anda. Pikiran negatif hanyalah sebuah lintasan dalam kepala Anda, bukan identitas Anda. Mulailah melihat pikiran negatif seperti awan yang melintas di langit. Biarkan mereka berlalu tanpa melekat pada Anda. 3. Ganti dengan pikiran positif. Setiap kali pikiran negatif muncul, lawan dengan afirmasi yang berlawanan. Jika pikiran Anda berkata, "Aku tidak bisa melakukannya," gantilah dengan, "Aku akan mencobanya dan melihat apa yang terjadi." Dengan latihan, pikiran positif akan menjadi kebiasaan baru. 4. Jadilah teman bagi diri sendiri. Bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri menentukan seberapa kuat Anda menghadapi tantangan. Mulailah berbicara pada diri sendiri dengan penuh kasih dan pengertian, seperti Anda berbicara kepada sahabat yang sedang membutuhkan dukungan. 5. Meditasi dan refleksi. Luangkan waktu untuk merenung dan mendengarkan diri Anda sendiri. Meditasi dapat membantu Anda menjernihkan pikiran dan menyadari betapa seringnya pikiran negatif muncul. Dalam keheningan, Anda akan menemukan kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Penting untuk diingat bahwa suara negatif itu bukanlah kebenaran. Itu hanyalah gema dari ketakutan Anda, bukan kekuatan yang sejati. Anda memiliki kendali penuh untuk memutus siklus itu dan memilih cara berpikir yang baru. Setiap kali Anda mendengar suara negatif di kepala Anda, ingatlah bahwa Anda memiliki pilihan. Anda bisa membiarkannya mendikte langkah Anda, atau Anda bisa berdiri teguh dan berkata, "Aku memilih jalan yang berbeda." Hidup Anda terlalu berharga untuk dikuasai oleh ketakutan dan keraguan. Sudah waktunya Anda mengambil alih kemudi, mengenali pikiran-pikiran yang melemahkan, dan menggantinya dengan keberanian, kasih pada diri sendiri, dan keyakinan bahwa Anda mampu melangkah lebih jauh dari yang pernah Anda bayangkan. Bab 3. Mengubah ketakutan jadi keberanian. Ketakutan, itu adalah rasa yang sangat manusiawi, hadir dalam berbagai bentuk dan situasi. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, bahkan ketakutan untuk mencoba. Namun, apakah Anda pernah bertanya-tanya,
Mengapa ketakutan itu begitu kuat menguasai hidup kita? Mengapa ia sering kali lebih keras suaranya daripada harapan dan impian kita? Ketakutan tidak pernah benar-benar hilang, tapi inilah kenyataannya. Ketakutan bisa menjadi bahan bakar bagi keberanian Anda. Keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang memilih untuk bergerak maju, meskipun rasa takut itu ada. Ketakutan adalah penjaga gerbang. Ia berdiri di antara Anda dan hal-hal besar yang ingin Anda capai dalam hidup. Namun, ironisnya, ketakutan tidak benar-benar nyata. Ia hanyalah proyeksi dari pikiran kita, gambaran tentang sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi seringkali tidak pernah terjadi. Pikirkan sejenak. Berapa banyak keputusan yang Anda ambil atau tidak ambil hanya karena Anda takut? Takut gagal dalam pekerjaan baru, takut memulai hubungan baru, takut mendengar kata tidak. Ketakutan seringkali bersembunyi di balik alasan yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya ia hanyalah ilusi yang menghentikan langkah Anda sebelum Anda memulai. Bagaimana caranya agar Anda tidak hanya menghadapi ketakutan, tetapi juga menggunakannya sebagai kekuatan? Disinilah keberanian masuk. Keberanian adalah tentang mengakui ketakutan Anda, melihatnya apa adanya, dan tetap melangkah maju. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mengubah ketakutan menjadi keberanian. 1. Kenali dan terima rasa takut Anda. Jangan berusaha menghindari rasa takut atau berpura-pura bahwa Anda tidak takut. Akui keberadaannya. Katakan pada diri Anda, "Ya, aku merasa takut, tapi ini bukan akhir dari segalanya." Ketika Anda berhenti melawan rasa takut, Anda mulai memahaminya. 2. Ubah perspektif Anda tentang ketakutan. Alih-alih melihat ketakutan sebagai musuh, lihatlah sebagai sinyal. Ketakutan seringkali menunjukkan bahwa Anda sedang berada di luar zona nyaman Anda, tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Jika Anda merasa takut, mungkin itu berarti Anda sedang berada di jalan yang benar. 3. Lakukan langkah kecil. Anda tidak perlu melompat ke dalam ketakutan sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil. Jika Anda takut berbicara di depan umum, mulai dengan berbicara di hadapan 1 atau 2 orang yang Anda percaya. Langkah-langkah kecil ini akan memperkuat keberanian Anda secara bertahap. 4. Bayangkan hasil terbaik, bukan terburuk. Ketika ketakutan muncul, kita seringkali langsung membayangkan skenario terburuk. Latih diri Anda untuk membalikan pola ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal terbaik yang bisa terjadi jika aku mencoba? Fokus pada kemungkinan positif, bukan pada kegagalan. 5. Rayakan keberanian Anda, sekecil apapun. Setiap langkah yang Anda ambil meskipun merasa takut adalah sebuah kemenangan. Rayakan itu. Keberanian tidak datang dari melakukan sesuatu yang besar, tetapi dari keberanian kecil yang dilakukan berulang kali. Ketakutan tidak pernah benar-benar hilang, dan itu tidak apa-apa. Ia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan Anda, tetapi jangan biarkan ia menjadi penghalang. Jadikan ketakutan sebagai tanda bahwa Anda sedang tumbuh, sedang melangkah ke arah yang belum pernah Anda capai sebelumnya. Keberanian adalah seperti otot. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat ia tumbuh. Dan setiap kali Anda melangkah meski takut, Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda kira. Ketika Anda memilih untuk bertindak meskipun takut, Anda mengirimkan pesan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda layak untuk mencoba, layak untuk tumbuh, dan layak untuk meraih apa yang Anda impikan. Hidup Anda tidak didefinisikan oleh ketakutan, melainkan oleh apa yang Anda lakukan dengan ketakutan itu. Jadilah berani. Lakukan hal yang membuat Anda takut. Karena di sisi lain dari ketakutan itu, ada kebebasan, ada pertumbuhan, dan ada versi terbaik dari diri Anda yang sedang menunggu. Bab 4. Kekuatan keputusan. Jangan tunggu sempurna. Hidup ini penuh dengan persimpangan. Setiap hari, Anda dihadapkan pada pilihan-pilihan, besar atau kecil, yang membentuk masa depan Anda. Tapi berapa banyak dari kita yang menunda membuat keputusan karena kita menunggu waktu yang tepat atau takut akan kesalahan? Menunggu sempurna adalah perangkap yang membuat kita tetap diam,
membiarkan peluang berlalu begitu saja, dan akhirnya membawa penyesalan. Namun, tahukah Anda bahwa keputusan, bahkan yang sederhana sekalipun, memiliki kekuatan besar untuk mengubah hidup Anda? Sempurna tidak pernah datang, tetapi keberanian untuk memutuskan adalah apa yang membawa Anda maju. Setiap kali Anda menunda mengambil keputusan, Anda sebenarnya sudah membuat satu keputusan. Keputusan untuk tidak bertindak. Dan keputusan itu, meskipun terasa nyaman dalam jangka pendek, seringkali menjadi beban berat di masa depan. Pikirkan momen dalam hidup Anda ketika Anda menunda sesuatu. Apakah itu memulai bisnis, berbicara dengan seseorang yang penting, atau bahkan mencoba hal baru? Apa yang terjadi? Anda mungkin menyadari bahwa semakin lama Anda menunggu, semakin besar rasa ragu dan takut Anda. Ini karena keraguan adalah musuh utama keputusan. Keputusan yang tegas, meskipun berisiko, membebaskan Anda dari kebekuan. Saat Anda memutuskan, Anda mengambil kendali atas hidup Anda. Anda mengatakan kepada dunia, "Aku tidak hanya menunggu hal terjadi, aku membuat hal itu terjadi." Kita takut salah, dan itu manusiawi. Tapi mari kita ubah perspektif. Kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pelajaran di sepanjang jalan. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah salah. Jika Anda mempelajari kisah para inovator besar, pemimpin visioner, atau bahkan mereka yang menjalani hidup sederhana namun bahagia, Anda akan menemukan satu pola. Mereka semua belajar dari keputusan yang salah. Kesalahan adalah guru terbaik Anda. Ketika Anda membuat kesalahan, Anda belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak. Anda mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda, tentang dunia, dan tentang apa yang benar-benar penting. Kesalahan adalah cermin yang memantulkan keberanian Anda untuk mencoba, dan itu lebih berharga daripada ketepatan. Berikut langkah-langkah untuk memperkuat keputusan Anda. 1. Tentukan nilai inti Anda. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri Anda, apakah ini selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup saya? Ketika Anda tahu apa yang penting bagi Anda, keputusan menjadi lebih jelas dan lebih bermakna. 2. Berani memulai, sekalipun ragu. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban sebelum mengambil langkah pertama. Jangan takut untuk mulai, meskipun Anda belum tahu semuanya. Kejelasan seringkali muncul di tengah perjalanan, bukan di awal. 3. Latih diri untuk bertindak cepat. Jangan biarkan terlalu banyak waktu untuk overthinking. Beri diri Anda batas waktu untuk mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal kecil. Ketika Anda melatih diri untuk bertindak cepat, Anda mengurangi beban mental dari keraguan. 4. Belajar dari setiap keputusan. Setelah membuat keputusan, evaluasi hasilnya. Apa yang berjalan dengan baik? Apa yang perlu ditingkatkan? Dengan begitu, Anda tidak hanya menjadi pengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Sempurna adalah ilusi. Tidak ada keputusan yang akan 100% bebas dari risiko. Tetapi inilah kebenarannya. Keputusan yang tidak sempurna lebih baik daripada tidak memutuskan sama sekali. Ketika Anda berhenti menunggu sempurna, Anda membuka pintu bagi pertumbuhan, pembelajaran, dan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi di sanalah keajaiban terjadi. Hidup Anda hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang Anda buat di masa lalu. Begitu juga masa depan, Anda akan terbentuk dari keputusan yang Anda ambil mulai saat ini. Jadi tanyakan pada diri Anda, apa keputusan kecil atau besar yang telah saya tunda? Apakah itu karena takut gagal, takut salah, atau menunggu waktu yang tepat? Berhenti menunggu. Jangan tunggu sempurna. Buat keputusan sekarang, meskipun kecil, meskipun tidak pasti. Karena pada akhirnya, kehidupan terbaik tidak terjadi karena kebetulan, tetapi karena pilihan yang Anda buat dengan berani. Bab 5. Hidup di jalur Anda. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah perjalanan di jalan yang berliku, penuh dengan pemandangan unik, tantangan, dan kejutan.
Sekarang bayangkan Anda terus-menerus mengalihkan pandangan dari jalan Anda sendiri ke jalan orang lain, mencoba menilai apakah perjalanan mereka lebih cepat, lebih indah, atau lebih bermakna. Apa yang terjadi? Anda kehilangan fokus. Anda melupakan tujuan Anda sendiri. Anda berhenti menikmati perjalanan yang hanya dirancang untuk Anda. Membandingkan diri dengan orang lain adalah jebakan yang halus namun mematikan. Ia menyusup ke dalam pikiran kita, membuat kita merasa bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup cepat, tidak cukup sukses. Tapi tahukah Anda, hidup ini bukanlah kompetisi. Hidup ini adalah tentang perjalanan Anda, bukan milik orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengukur kesuksesan melalui standar eksternal, nilai di sekolah, pekerjaan bergengsi, jumlah harta, atau bahkan validasi dari media sosial. Kita tumbuh dengan percaya bahwa kita harus mengejar sesuatu yang terlihat seperti kesempurnaan di mata dunia. Namun, apa yang terjadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Kita mulai merasakan iri, kecemasan, dan ketidakpuasan. Kita lupa bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan ironisnya, kita seringkali membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan orang lain. Sebuah perbandingan yang tidak pernah adil. Anda tidak tahu perjuangan di balik pencapaian orang lain. Anda tidak melihat malam tanpa tidur mereka, keraguan mereka, atau bahkan kekosongan yang mereka rasakan meskipun terlihat bahagia di luar. Hidup mereka adalah cerita mereka, dan hidup Anda adalah cerita Anda. Kunci untuk hidup maksimal adalah dengan menerima bahwa Anda berada di jalur yang unik. Jalur Anda mungkin tidak lurus, mungkin penuh belokan, atau bahkan jalan buntu, tetapi itu adalah jalur yang sempurna untuk Anda. Berhentilah bertanya, kenapa aku tidak seperti dia? Dan mulailah bertanya, apa yang membuat hidupku bermakna? Ketika Anda fokus pada diri sendiri, Anda menemukan kekuatan untuk melangkah maju dengan keyakinan, tanpa teralihkan oleh kebisingan di sekitar Anda. Berikut cara berhenti, membandingkan diri. 1. Bersyukur atas milik Anda. Rasa syukur adalah obat paling ampuh untuk melawan kebiasaan membandingkan diri. Setiap hari, luangkan waktu untuk menyadari dan menghargai hal-hal yang Anda miliki, baik itu kesehatan, keluarga, atau pencapaian kecil yang sering terlewat. 2. Kurangi paparan ke media sosial. Media sosial adalah panggung pertunjukan terbaik orang lain. Anda hanya melihat bagian yang mereka pilih untuk tunjukkan, bukan kenyataan hidup mereka. Ingatlah bahwa kebahagiaan tidak dapat diukur dari jumlah like atau followers. 3. Tetapkan tujuan Anda sendiri. Apa yang benar-benar ingin Anda capai dalam hidup? Tuliskan tujuan Anda dan fokuslah pada langkah-langkah untuk mencapainya. Jangan biarkan keberhasilan orang lain membuat Anda merasa bahwa jalan Anda tidak berarti. 4. Rayakan kemajuan Anda. Alih-alih terus-menerus melihat apa yang belum Anda capai, luangkan waktu untuk merayakan seberapa jauh Anda telah melangkah. Tidak peduli seberapa kecil kemajuan itu, setiap langkah adalah bukti keberanian Anda untuk terus bergerak maju. 5. Sadari bahwa Anda cukup. Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa bahagia atau berhasil. Anda cukup seperti apa adanya Anda sekarang. Setiap kekurangan Anda adalah bagian dari keunikan Anda, dan keunikan itu adalah kekuatan Anda. Kebahagiaan tidak datang dari membandingkan diri dengan orang lain. Kebahagiaan datang dari menerima diri Anda sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Kebahagiaan datang dari menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil. Jalan hidup Anda adalah hadiah yang hanya diberikan kepada Anda. Tidak ada orang lain yang bisa berjalan di jalan itu seperti Anda. Jadi, alih-alih membandingkan, fokuslah untuk menciptakan kisah terbaik dari perjalanan Anda sendiri. Ketika Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain, Anda membebaskan diri untuk tumbuh, belajar, dan hidup sepenuhnya. Anda menyadari bahwa tidak masalah jika jalan Anda berbeda, selama Anda terus melangkah dengan keberanian, keyakinan, dan rasa syukur. Hidup Anda, dengan segala ketidaksempurnaannya, adalah sebuah mahakarya. Kini saatnya Anda percaya pada jalur Anda sendiri dan berhenti membandingkan diri. Jalani perjalanan Anda, karena itu adalah perjalanan yang hanya Anda yang bisa menyelesaikannya.
Bab 6. Mendobrak keyakinan lama yang menghambat. Kita semua dibentuk oleh cerita-cerita yang pernah kita dengar, oleh keyakinan yang ditanamkan sejak kecil, oleh pengalaman-pengalaman yang membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Sebagian besar dari keyakinan itu menjadi panduan hidup kita, tetapi tak jarang ada keyakinan yang justru menghambat langkah kita. Keyakinan seperti, aku tidak cukup baik, aku tidak layak sukses, atau ini terlalu sulit untukku. Tanpa kita sadari, keyakinan ini seperti rantai tak terlihat yang membatasi potensi kita. Seolah-olah kita sedang mencoba berlari, tetapi ada beban berat yang terus menahan kita. Sudah saatnya Anda bertanya pada diri sendiri, apakah keyakinan ini masih relevan? Apakah mereka membantu saya tumbuh, atau justru mengurung saya di tempat yang sama? Sebagian besar dari keyakinan kita dibangun dari pengalaman masa lalu. Mungkin ada seseorang di masa kecil Anda yang berkata, kamu tidak akan pernah berhasil. Atau mungkin Anda pernah mengalami kegagalan yang membuat Anda takut untuk mencoba lagi. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun tampak sepele, dapat meninggalkan luka yang dalam dan menciptakan pola pikir negatif yang terus kita bawa hingga dewasa. Namun, apa yang terjadi di masa lalu tidak harus mendikte masa depan Anda. Keyakinan adalah sesuatu yang dipelajari, dan karena itu, keyakinan juga dapat diubah. Anda tidak perlu terus-menerus terjebak dalam narasi lama yang mengatakan Anda tidak cukup baik. Anda punya kuasa untuk menciptakan narasi baru, narasi yang memberdayakan Anda, yang mendorong Anda untuk melangkah lebih jauh. Langkah pertama untuk mendobrak keyakinan lama adalah dengan mengenalinya. Tuliskan keyakinan negatif yang sering muncul di pikiran Anda. Misalnya, aku terlalu tua untuk memulai. Aku tidak punya bakat. Aku pasti akan gagal. Setelah Anda mengenali keyakinan ini, tanyakan pada diri Anda, apakah keyakinan ini benar? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah keyakinan ini membantu saya atau justru menghambat saya? Seringkali, Anda akan menyadari bahwa keyakinan ini tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka hanyalah hasil dari ketakutan atau pengalaman masa lalu yang tidak lagi relevan dengan situasi Anda sekarang. Berikut cara membangun keyakinan baru yang mendukung. 1. Tantang keyakinan lama Anda. Setiap kali pikiran negatif muncul, tantanglah. Misalnya, jika Anda berpikir, aku tidak cukup pintar untuk melakukan ini, tanyakan pada diri Anda, apa buktinya? Bukankah saya telah belajar banyak hal selama ini? Dengan terus-menerus menantang keyakinan lama, Anda melemahkan cengkeramannya atas diri Anda. 2. Buat pernyataan positif. Ubah keyakinan lama menjadi afirmasi positif. Jika Anda sering merasa tidak mampu, gantilah dengan afirmasi seperti, saya memiliki kemampuan untuk belajar dan tumbuh setiap hari. Bacalah afirmasi ini setiap pagi untuk memperkuat pola pikir yang baru. 3. Kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Lingkungan Anda memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang percaya pada potensi Anda, yang memberi Anda semangat dan yang menginspirasi Anda untuk terus maju. 4. Bertindak untuk membuktikan keyakinan baru Anda. Keyakinan baru tidak akan tumbuh tanpa tindakan. Jika Anda ingin percaya bahwa Anda mampu, buktikan itu dengan mengambil langkah kecil. Setiap kali Anda berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya Anda pikir tidak mungkin, Anda memperkuat keyakinan baru Anda. 5. Belajar dari kesalahan, bukan takut padanya. Kesalahan bukanlah bukti bahwa Anda tidak mampu. Mereka adalah pelajaran yang membantu Anda tumbuh. Alih-alih membiarkan kesalahan menguatkan keyakinan lama, gunakan mereka untuk membangun keyakinan baru, bahwa Anda adalah seseorang yang terus belajar dan tidak menyerah. Bayangkan hidup Anda tanpa keyakinan yang menghambat. Bayangkan Anda melangkah maju dengan penuh keyakinan, tanpa rasa takut yang mengintimidasi Anda di setiap langkah. Hidup seperti ini adalah mungkin ketika Anda memilih untuk mendobrak rantai yang menahan Anda. Keyakinan lama adalah bagian dari masa lalu. Anda tidak harus membawa mereka ke masa depan. Anda adalah kapten dari kapal Anda sendiri, dan Anda memiliki hak untuk menentukan arah yang baru. Mulailah sekarang. Bangun keyakinan yang mendukung impian Anda,
dan bebaskan diri Anda untuk hidup sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda kecuali diri Anda sendiri. Lepaskan beban keyakinan lama dan temukan kekuatan dalam diri Anda untuk terbang lebih tinggi. Masa depan Anda menanti dan Anda layak untuk mencapainya. Bab 7. Aksi lebih penting dari rencana. Pernahkah Anda mendapati diri Anda terjebak dalam lingkaran rencana tanpa akhir? Anda duduk berjam-jam, membuat daftar langkah, menganalisis setiap kemungkinan, dan mencari cara terbaik untuk memulai, tetapi tidak pernah benar-benar memulai. Rencana memang penting, tetapi rencana tanpa aksi hanyalah ilusi kemajuan. Dunia ini tidak berubah oleh mereka yang hanya bermimpi, tetapi oleh mereka yang bertindak. Bahkan rencana yang paling sempurna pun tidak akan membawa Anda kemana-mana jika Anda tidak mengambil langkah pertama. Ingatlah ini. Kesuksesan bukanlah tentang berapa banyak yang Anda rencanakan, melainkan tentang keberanian Anda untuk memulai, meskipun langkah awal itu kecil dan penuh ketidakpastian. Terkadang, kita menggunakan perencanaan sebagai cara untuk menghindari rasa takut. Kita takut gagal, takut membuat kesalahan, takut tidak sempurna. Jadi, kita terus menunda dengan alasan belum siap atau masih perlu waktu untuk menyusun rencana yang lebih baik. Ini adalah jebakan perfeksionisme yang membuat kita diam di tempat, sementara waktu terus berjalan. Terlalu banyak perencanaan seringkali justru menjadi penghalang untuk bergerak maju. Kita terjebak dalam detail kecil, mencoba memprediksi setiap kemungkinan, hingga kehilangan energi untuk bertindak. Padahal, kenyataannya adalah tidak ada rencana yang sempurna. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang berhasil adalah dengan melakukannya. Anda tidak harus memiliki semua jawaban sebelum memulai. Langkah kecil seringkali adalah langkah terpenting, karena mereka membawa Anda dari posisi diam ke momentum yang terus bergerak maju. Mungkin itu adalah membuat satu panggilan telepon, menulis satu halaman, atau mengirimkan satu email. Jangan meremehkan kekuatan langkah kecil. Mereka adalah fondasi dari langkah besar. Ketika Anda mulai bertindak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda membangun kepercayaan diri. Setiap langkah kecil memberikan bukti bahwa Anda mampu, bahwa Anda bergerak maju, bahwa mimpi Anda tidak hanya ada di atas kertas, tetapi mulai menjadi nyata. Banyak orang takut bertindak karena takut membuat kesalahan. Tetapi, coba pikirkan, adakah orang sukses yang tidak pernah gagal? Kesalahan adalah guru terbaik. Mereka memberi Anda wawasan, pengalaman, dan pelajaran yang tidak bisa Anda dapatkan dari perencanaan semata. Ketika Anda melakukan kesalahan, itu berarti Anda sedang bergerak, sedang mencoba. Setiap kali Anda gagal, Anda sebenarnya sedang mendekati keberhasilan. Jadi, daripada takut pada kesalahan, sambutlah mereka sebagai bagian dari perjalanan Anda. Ingatlah, tidak ada yang belajar berjalan tanpa jatuh. Terkadang, Anda tidak akan pernah tahu apa yang ada di ujung jalan sampai Anda mulai berjalan. Kepastian adalah ilusi, yang nyata adalah keberanian untuk melangkah meski Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan Anda sedang berjalan di malam hari dengan senter. Cahaya dari senter itu mungkin hanya menerangi beberapa langkah di depan Anda, tetapi Anda tetap bisa terus maju. Begitu pula dalam hidup, Anda mungkin tidak bisa melihat seluruh jalan, tetapi dengan setiap langkah yang Anda ambil, jalan akan menjadi lebih jelas. Pikirkan ini, semua ide brilian yang pernah mengubah dunia dimulai dengan aksi. Tidak ada yang sempurna di awal, tetapi mereka yang berani memulai akhirnya menciptakan sesuatu yang luar biasa. Anda tidak perlu menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, atau kepercayaan diri yang sempurna. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai. Langkah pertama mungkin terasa menakutkan, tetapi itu adalah langkah paling penting. Ketika Anda melangkah, Anda melepaskan diri dari rasa takut dan keraguan. Anda menunjukkan pada dunia dan pada diri Anda sendiri bahwa Anda berani untuk mencoba, berani untuk gagal, dan berani untuk tumbuh. Aksi memberi Anda kesempatan untuk benar-benar menjalani hidup. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan. Ini tentang proses, tentang pertumbuhan, tentang menjadi lebih baik setiap hari. Dengan bertindak, Anda menciptakan cerita hidup Anda sendiri. Sebuah cerita yang penuh dengan keberanian, pembelajaran, dan pencapaian.
Jadi, mulailah hari ini. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Lakukan satu hal kecil yang membawa Anda lebih dekat ke impian Anda. Dunia sedang menunggu apa yang bisa Anda berikan. Jangan biarkan keraguan menghentikan Anda. Langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Anda tidak hanya merencanakan hidup Anda mulai menjalani dan menciptakannya. Bab 8. Koneksi dengan diri dan alam semesta. Di dalam hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, kita sering lupa untuk berhenti dan mendengarkan. Mendengarkan hati kita sendiri, mendengarkan bisikan alam semesta. Kita terjebak dalam rutinitas yang begitu sibuk, sehingga kehilangan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar, koneksi dengan diri sendiri dan harmoni yang lebih luas dengan semesta. Namun, tanpa koneksi ini, hidup kita terasa kosong, seolah ada bagian dari jiwa kita yang terlupakan. Pernahkah Anda duduk dalam keheningan, jauh dari segala gangguan, dan benar-benar bertanya pada diri sendiri, siapa saya? Apa yang benar-benar saya inginkan? Dalam keheningan itu, Anda mungkin akan menemukan suara kecil, suara hati Anda, yang sering terabaikan. Suara inilah yang membawa Anda lebih dekat pada kebenaran diri Anda. Koneksi dengan diri bukan hanya tentang mengenali kelebihan dan kelemahan Anda. Ini tentang menyadari bahwa Anda lebih dari sekadar peran, pekerjaan, atau label yang melekat pada Anda. Di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang luar biasa. Sebuah cahaya yang hanya bisa bersinar jika Anda mau mencarinya. Mulailah dengan meluangkan waktu untuk mengenal diri Anda lebih dalam. Praktikan introspeksi. Tulis apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda inginkan. Dengan setiap langkah kecil ini, Anda sedang membangun hubungan dengan diri Anda sendiri. Seringkali, kita merasa bimbang saat membuat keputusan. Namun, jauh di dalam hati, ada intuisi yang selalu tahu arah yang benar. Intuisi adalah bisikan dari jiwa Anda, sebuah panduan yang muncul tanpa logika, tetapi penuh kebijaksanaan. Sayangnya, kita seringkali mengabaikan intuisi karena terlalu sibuk mendengarkan kebisingan dunia luar. Kita mencari jawaban dari orang lain, dari buku, dari media sosial, tetapi lupa bahwa jawaban itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Untuk mendengarkan intuisi, Anda perlu diam. Anda perlu berhenti sejenak dari keraguan dan kebisingan, lalu percaya pada kebijaksanaan batin Anda. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri setiap kali Anda dihadapkan pada pilihan besar. Apa yang sebenarnya saya rasakan tentang ini? Intuisi Anda mungkin tidak memberikan jawaban langsung, tetapi jika Anda percaya dan bersabar, arahnya akan menjadi jelas. Alam semesta adalah sumber energi yang tak terbatas. Tempat kita semua terhubung dalam jaringan kehidupan yang lebih besar. Ketika Anda merasa sendirian atau kehilangan arah, ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda adalah bagian dari ritme kosmik, dari keajaiban alam yang terus bergerak dan berkembang. Pernahkah Anda merasa damai saat berjalan di hutan? Atau merasakan ketenangan saat memandang langit malam yang penuh bintang? Itu bukan kebetulan. Itu adalah momen ketika Anda sejajar dengan energi semesta. Alam mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah siklus, bahwa ada kebijaksanaan dalam setiap perubahan, dan bahwa kita selalu terhubung dengan sumber kekuatan yang lebih besar. Luangkan waktu untuk menyatu dengan alam. Pergilah ke tempat yang tenang, jauh dari kesibukan kota. Rasakan angin yang menyentuh kulit Anda, dengarkan suara burung, dan biarkan diri Anda benar-benar hadir di saat itu. Semakin Anda terhubung dengan alam, semakin Anda merasa bahwa hidup ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan penuh makna. Spiritualitas bukan hanya tentang agama atau ritual tertentu. Spiritualitas adalah tentang menyadari bahwa hidup memiliki dimensi yang lebih dalam, dimensi yang melampaui logika dan materi. Ini adalah hubungan antara diri Anda dengan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang memberi Anda keberanian untuk menghadapi kehidupan dengan keyakinan. Ketika Anda merasa terhubung dengan energi semesta, Anda tidak lagi merasa kecil atau tidak berdaya. Anda menyadari bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang luar biasa, bahwa ada kekuatan yang selalu mendukung Anda, bahkan di saat-saat tersulit.
Keyakinan ini memberi Anda keberanian untuk melangkah maju, untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, Anda akan selalu menemukan jalan. Koneksi dengan diri dan alam semesta membawa kedamaian yang mendalam. Kedamaian yang tidak bisa ditemukan di luar diri Anda. Saat Anda merasa terhubung, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Anda menyadari bahwa ada harmoni di balik setiap tantangan, bahwa ada pelajaran dalam setiap kesulitan. Mulailah hari Anda dengan meluangkan waktu untuk diam, untuk merenung, dan untuk merasa terhubung. Jangan hanya mengejar tujuan atau kesuksesan eksternal. Carilah hubungan dengan diri Anda sendiri, dengan alam, dan dengan energi yang lebih besar. Dalam koneksi inilah, Anda akan menemukan kekuatan sejati untuk hidup maksimal, dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ingatlah, Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Anda selalu terhubung, selalu didukung, dan selalu memiliki kekuatan untuk menjadi yang terbaik. Dengarkan diri Anda. Dengarkan semesta. Hidup ini lebih ajaib dari yang pernah Anda bayangkan. Bab 9. Kelilingi diri Anda dengan energi positif. Kita adalah makhluk sosial. Kehidupan kita tidak pernah sepenuhnya terpisah dari orang lain. Setiap hari, kita berinteraksi, berbicara, dan berbagi energi dengan lingkungan di sekitar kita. Namun, pernahkah Anda merasa bahwa energi yang Anda terima dari lingkungan Anda justru menghambat langkah Anda? Bahwa beberapa orang, situasi, atau lingkungan malah menguras semangat dan menyelimuti Anda dengan keraguan dan kekhawatiran? Lingkungan sosial memiliki dampak besar terhadap cara kita memandang diri sendiri dan kehidupan. Bayangkan diri Anda seperti sebuah tanaman. Anda memerlukan tanah yang subur, air yang cukup, dan cahaya matahari agar dapat tumbuh. Lingkungan sosial Anda adalah tanah di mana Anda berakar, air yang menyegarkan Anda, dan matahari yang memotivasi Anda untuk berkembang. Jika Anda tidak memilih lingkungan yang mendukung, Anda bisa saja layu sebelum mencapai potensi penuh Anda. Orang-orang di sekitar Anda bisa menjadi bahan bakar bagi impian Anda, atau mereka bisa menjadi rantai yang menahan Anda. Kata-kata mereka, sikap mereka, dan energi yang mereka bawa ke dalam hidup Anda memengaruhi cara Anda melihat dunia. Jika Anda dikelilingi oleh mereka yang pesimis, yang selalu melihat hambatan daripada peluang, Anda akan cenderung meragukan kemampuan Anda sendiri. Sebaliknya, jika Anda dikelilingi oleh mereka yang optimis dan mendukung, Anda akan merasa lebih kuat dan yakin untuk menghadapi tantangan apapun. Pikirkan sejenak, siapa saja orang-orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama? Apakah mereka memberi Anda energi positif atau justru menyedot semangat Anda? Tidak ada yang salah dengan menjauh dari hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan Anda. Anda berhak memilih energi yang masuk ke dalam hidup Anda. Berikut cara memilih orang dan situasi yang mendukung pertumbuhan Anda. 1. Kenali mereka yang menginspirasi Anda. Cari orang-orang yang membuat Anda merasa hidup, yang memotivasi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mereka tidak harus selalu memberi Anda nasihat. Kadang kehadiran mereka yang tulus dan cara mereka menjalani hidup sudah cukup untuk memberi Anda inspirasi. 2. Jauhi toxicity. Hubungan yang penuh dengan negativitas atau manipulasi adalah racun bagi jiwa Anda. Tidak peduli seberapa dekat hubungan itu, jika mereka lebih sering menyakiti daripada mendukung, Anda harus mempertimbangkan untuk mengambil jarak. Ingatlah, menjaga kesehatan mental dan emosional Anda bukanlah bentuk egoisme, melainkan kebutuhan. 3. Cari lingkungan yang membantu Anda bertumbuh. Lingkungan yang mendukung tidak hanya berupa hubungan personal, tetapi juga komunitas atau ruang tempat Anda merasa diterima. Bergabunglah dengan kelompok yang memiliki tujuan sama dengan Anda, atau tempat di mana Anda bisa belajar dan berkembang. 4. Tumbuhkan energi positif di dalam diri Anda. Tidak semua hal bisa Anda kendalikan, termasuk orang-orang negatif yang tidak bisa Anda jauhi sepenuhnya. Namun, Anda bisa membangun perisai di dalam diri Anda dengan terus menumbuhkan pikiran dan perasaan positif. Bacalah buku-buku yang menginspirasi, dengarkan musik yang membangkitkan semangat, dan meditasi untuk membersihkan pikiran Anda dari energi negatif.
Ketika Anda memutuskan untuk mengelilingi diri Anda dengan energi positif, Anda sedang menciptakan sebuah magnet yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda. Orang-orang yang tepat, peluang yang tepat, dan situasi yang mendukung akan datang ketika Anda membiarkan diri Anda menjadi pusat energi positif. Namun, hal ini bukan berarti Anda tidak akan menemui tantangan. Dunia tidak akan selalu cerah, dan bahkan orang-orang terbaik sekalipun bisa membuat Anda kecewa. Tetapi, saat Anda memiliki lingkungan yang mendukung, Anda akan merasa lebih kuat menghadapi badai kehidupan. Anda akan memiliki tempat untuk berpulang, tempat di mana Anda bisa mengisi ulang energi dan memulai kembali dengan lebih bersemangat. Di saat Anda mencari energi positif dari orang lain, ingatlah bahwa Anda juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi sumber energi positif bagi mereka. Jadilah orang yang memberi motivasi, bukan yang menjatuhkan. Jadilah matahari bagi orang-orang di sekitar Anda, memberikan cahaya yang membantu mereka tumbuh. Ketika Anda berbagi kebaikan dan semangat, hidup Anda akan terasa lebih bermakna. Anda tidak hanya membangun kesuksesan untuk diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain mencapai versi terbaik dari diri mereka. Dalam proses itu, Anda menciptakan siklus positif yang memperkuat hubungan Anda dan memperkaya kehidupan Anda. Hidup adalah perjalanan panjang, dan Anda membutuhkan lingkungan yang menjaga api semangat Anda tetap menyala. Selalu evaluasi siapa dan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Jadilah bijak dalam memilih siapa yang Anda dengarkan, apa yang Anda percaya, dan di mana Anda menginvestasikan energi Anda. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan mereka yang tidak menghargai nilai Anda. Pilihlah lingkungan yang membuat Anda merasa dihargai, diterima, dan didorong untuk terus maju. Di sanalah Anda akan menemukan kekuatan untuk terus bertumbuh, menjadi lebih baik, dan menjalani hidup dengan maksimal. Bab 10, jadilah versi terbaik diri Anda, sekarang juga. Pernahkah Anda menunda impian Anda? Mungkin Anda berpikir, suatu hari nanti, saya akan mulai. Suatu hari nanti, saya akan menjadi lebih baik. Suatu hari nanti, saya akan menjalani hidup yang penuh makna. Suatu hari nanti, saya akan mencapai tujuan saya. Tapi tahukah Anda, suatu hari nanti itu tidak pernah datang jika Anda tidak membuatnya datang. Hidup ini sangat singkat, dan setiap detik yang kita tunda adalah waktu yang hilang. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan rencana dan impian yang belum terwujud, sehingga kita lupa bahwa yang paling penting adalah mengambil langkah pertama. Jika Anda terus menunggu waktu yang sempurna, Anda akan terus berlarian dalam lingkaran tak berujung dari penundaan. Waktu yang sempurna tidak ada, yang ada hanya sekarang. Seringkali, penundaan datang dari ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian orang lain, atau bahkan ketakutan akan kesuksesan itu sendiri. Kita merasa belum siap, merasa tidak cukup baik, atau merasa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Namun, kenyataannya adalah bahwa kesempurnaan itu bukanlah tujuan. Perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita dimulai dengan menerima ketidaksempurnaan kita dan bertindak meskipun ketidakpastian ada di depan. Bayangkan jika Anda menunggu sampai semuanya sempurna sebelum mulai melangkah. Anda mungkin menunggu seumur hidup. Keberanian untuk memulai adalah kunci. Jadikan langkah pertama Anda, sekecil apapun itu, sebagai bukti bahwa Anda memutuskan untuk menjalani hidup Anda dengan penuh makna. Bukan sekadar menunggu kesempatan datang begitu saja. Jadilah versi terbaik dari diri Anda, sekarang juga. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Jangan biarkan kekhawatiran dan keraguan menghalangi Anda. Jika Anda terus menunggu untuk menjadi lebih baik, Anda akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari proses itu sendiri. Ingatlah, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut. Keberanian adalah bertindak meskipun rasa takut itu ada. Keberanian adalah berani mengambil langkah, bahkan jika itu tidak sempurna. Keberanian adalah memberi diri Anda izin untuk gagal, untuk mencoba, untuk berjuang, dan untuk terus maju, terlepas dari apa yang terjadi di sepanjang jalan. Menjadi versi terbaik dari diri Anda bukan berarti Anda harus berubah menjadi seseorang yang Anda bukan. Itu bukan tentang menjadi orang lain atau mengikuti tren
atau standar orang lain. Sebaliknya, menjadi versi terbaik dari diri Anda berarti menjadi autentik. Menjadi diri Anda yang sejati, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Seringkali, kita terjebak dalam pencarian untuk menjadi seperti orang lain. Kita merasa bahwa kita harus mengikuti jejak mereka untuk sukses. Tapi apa yang kita lupakan adalah bahwa jalan sukses yang paling memuaskan adalah yang kita buat untuk diri kita sendiri. Berhenti mencoba untuk meniru orang lain dan mulailah untuk menghargai keunikan Anda sendiri. Dunia membutuhkan versi terbaik dari Anda yang hanya bisa keluar ketika Anda sepenuhnya menerima diri sendiri. Langkah kecil adalah batu loncatan menuju transformasi besar. Ketika Anda memilih untuk bertindak, tidak peduli seberapa kecil langkah itu, Anda sedang menciptakan momentum. Setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat pada impian Anda. Anda tidak harus melompat ke tujuan akhir dalam satu langkah besar. Anda cukup melangkah dengan keyakinan, satu persatu, setiap hari. Keberhasilan bukan tentang melompat, tapi tentang berjalan terus maju, bahkan ketika jalannya terasa berat. Jadi berhentilah menunggu hari yang sempurna untuk memulai. Hari itu adalah hari ini. Tidak ada yang lebih baik daripada sekarang untuk mengambil kendali penuh atas hidup Anda dan mulai bergerak menuju versi terbaik dari diri Anda. Jangan biarkan ketakutan, keraguan, atau penundaan menahan Anda. Anda memiliki potensi yang luar biasa di dalam diri Anda, dan dunia ini menunggu untuk melihatnya. Berdirilah, raih hidup Anda dengan tangan penuh keberanian, dan pilih untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, sekarang juga. Kesimpulan. Hidup ini bukanlah perjalanan yang harus Anda lewati dengan keraguan, ketakutan, atau penundaan. Setiap detik adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan, untuk melangkah lebih dekat kepada versi terbaik dari diri Anda. Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menjadi hebat, kekuatan, keberanian, dan potensi yang luar biasa. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk mulai, keberanian untuk bertindak, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun dunia tampak penuh tantangan. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk melangkah meskipun rasa takut itu ada. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Anda hanya perlu berani. Jadilah versi terbaik dari diri Anda, dan lakukan itu sekarang. Karena saat Anda memutuskan untuk mengubah keraguan menjadi keberanian, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri, tetapi juga memberi dunia ini sebuah kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sekaranglah waktunya. Jangan tunggu lagi. Hidupkan potensi Anda dengan sepenuh hati, dan lihatlah bagaimana dunia merespons keberanian Anda untuk hidup maksimal.